Never let them get inside your head. Jorge Martin bangkit dari cedera, siap tantang Marc Marquez di Qatar. Jorge Martin kembali ke lintasan. Setelah 3 seri awal seri MotoGP, harus ia lewatkan karena cedera, pembalap asal Spanyol itu akhirnya siap mengaspal lagi. Dan yang menarik, comeback-nya langsung terjadi di sirkuit Lusail, Qatar, salah satu trek paling menantang dalam kalender MotoGP. Tapi Jorge Martin tak datang untuk sekadar mengembalikan ritme. Ia datang dengan ambisi besar. Ia ingin menantang Marc Marquez. Ya, sang rival yang saat ini tengah mendominasi di atas Ducati. Saya sudah tidak sabar kembali ke atas motor. Qatar akan sulit, saya tahu itu. Tapi saya ingin mulai membangun kepercayaan diri lagi, ujar Martin dalam pernyataan resmi. Balapan di Qatar memang bukan perkara mudah. Bukan hanya karena Martin masih dalam masa pemulihan, tapi juga karena secara historis, Lusail bukanlah sirkuit favoritnya. Musim lalu, posisi ketiga adalah hasil terbaik yang bisa ia raih di trek malam itu. Namun, musim ini jauh berbeda. Ia kini berada di tim pabrikan Aprilia, mengendarai RS GP25, dan memulai musim dengan beban sebagai juara bertahan MotoGP. Sementara lawan-lawannya seperti Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sudah mengumpulkan poin, Martin baru akan memulai langkah pertama, dengan selisih 87 poin di belakang pimpinan klasemen. Menariknya, dalam persiapannya menuju Qatar, Jorge Martin juga menyentil soal dua Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Banyak pihak menyebut mereka sebagai Dream Team musim ini. Tapi Martin punya pendapat berbeda. Banyak yang menyebut mereka tim impian. Tapi saya tak percaya ada yang namanya Dream Team. Dalam kenyataan, dua pembalap top dalam satu garasi tak selalu jadi hal bagus, ujarnya. Ia tahu betul tekanan dalam satu tim yang berisi dua pembalap hebat. Ego, ambisi, dan persaingan internal bisa menjadi senjata makan tuan. Dan itu yang ia yakini bisa menjadi titik rapuh bagi Ducati Lenovo musim ini. Jorge Martin tak menyembunyikan siapa yang jadi fokus utamanya, Marc Marquez. Setelah melihat Marquez tampil ganas di 2 seri pembuka, Martin paham bahwa jika ingin kembali bersaing dalam perebutan gelar, ia harus segera menantang sang 8 kali juara dunia itu. Marquez memang tampil impresif, bahkan langsung menguasai Ducati seperti sudah bertahun-tahun di sana. Tapi Jorge Martin bukan orang baru. Ia pernah menaklukkan Marquez musim lalu, dan ia yakin masih bisa melakukannya lagi. Saya tahu saya belum 100%. Tapi saya di sini bukan untuk bertahan, saya datang untuk menang, tegas Martin. Seri Qatar bukan hanya sekadar seri keempat musim ini. Bagi Jorge Martin, ini adalah titik balik. Sebuah kesempatan untuk membalikkan keadaan, membangun momentum, dan menunjukkan bahwa cedera tak akan menghentikannya mempertahankan gelar. Apakah dia akan langsung tampil dominan? Mungkin belum. Tapi yang jelas, Marc Marquez tak akan melenggang bebas. Karena Jorge Martin, sang juara bertahan, sudah kembali. Dan kali ini, ia datang dengan sesuatu yang lebih kuat dari kecepatan, tekad untuk membuktikan bahwa ia belum habis. Pedro Acosta remehkan Marc Marquez tak bakal juara dengan Ducati. Menjelang seri GP Qatar, atmosfer panas bukan hanya terjadi di lintasan, tapi juga di luar trek. Salah satu pembalap muda berbakat, Pedro Acosta, melontarkan pernyataan yang cukup berani. Tanpa ragu, rider Red Bull KTM itu meragukan kans Marc Marquez untuk meraih gelar juara dunia bersama Ducati. Bukan karena motornya, tapi karena kondisi tim yang disebutnya tidak ideal. Acosta menyebut bahwa menggabungkan dua pembalap top seperti Marc Marquez dan Francesco Bagnaia dalam satu tim bukanlah strategi yang cerdas. Menurutnya, tak ada yang namanya tim impian di MotoGP modern ini. Banyak orang bilang mereka adalah Dream Team. Tapi kenyataannya, dalam dunia balap, tidak ada yang namanya tim impian. Anda tidak bisa menaruh dua pembalap nomor satu dalam satu garasi, ujar Acosta seperti dilansir dari Speedweek. Baginya, kehadiran dua ego besar dalam satu tim bisa menimbulkan friksi yang justru merugikan performa tim secara keseluruhan. Tak heran jika Acosta merasa duet Marquez dan Bagnaia bukan jaminan dominasi. Ucapan Acosta mungkin terdengar sinis, tapi bukan tanpa dasar. Memang, Marc Marquez tampil luar biasa di 2 seri awal MotoGP.
Ia berhasil mendominasi di atas Desmosedici GP24, bahkan mengungguli Bagnaia di beberapa kesempatan. Namun, di seri ketiga di Amerika, Marquez justru membuat kesalahan fatal saat memimpin. Crash di tikungan 14 membuatnya kehilangan kesempatan meraih poin penuh, sekaligus membuktikan bahwa bahkan pembalap sekelas Marquez pun bisa tergelincir oleh ambisinya sendiri. Menariknya, meski sering dibandingkan dengan Marc Marquez karena sama-sama berasal dari Spanyol dan punya gaya balap agresif, Pedro Acosta menolak label "The Next Marquez". Ia ingin dikenal sebagai dirinya sendiri. "Saya Pedro Acosta, bukan Marc Marquez versi baru. Saya masih tinggal di Murcia dan hidup normal. Orang-orang di sana melihat saya bukan sebagai bintang MotoGP, tapi sebagai orang biasa," ungkapnya. Walau begitu, Acosta tak menampik bahwa kehidupannya berubah sejak naik ke kelas utama. Banyak yang mengenalnya, banyak pula yang menaruh harapan besar. Namun, ia tetap berusaha membumi dan fokus menjalani musim ini dengan target realistis. Kini, MotoGP akan memasuki seri keempat di Losail, Qatar. Sirkuit yang terkenal menuntut konsistensi, konsentrasi tinggi, dan kondisi fisik prima. Bagi Marquez, ini adalah momen untuk menebus kesalahan di Amerika. Bagi Bagnaia, ini peluang mempertahankan momentum. Dan bagi Acosta, ini saatnya menunjukkan bahwa dia bukan sekadar komentator tapi pesaing sejati. Pernyataan Pedro Acosta mungkin terdengar berani, tapi dalam dunia balap, psikologis dan strategi tak kalah penting dari kecepatan. Apakah sindirannya bakal jadi kenyataan, atau justru jadi motivasi tambahan bagi Marquez untuk kembali menguasai lintasan? Yang jelas, MotoGP makin seru. Dan Pedro Acosta membuktikan, dia bukan hanya cepat di lintasan, tapi juga berani bersuara di luar trek. Let them get inside your head. Perkataan Dani Pedrosa terbukti benar, pembalap yang bisa kalahkan Marc Marquez. Musim MotoGP dimulai dengan kejutan besar. Marc Marquez yang kini memperkuat Ducati Lenovo tampil begitu superior dalam dua seri pembuka. Tak hanya cepat, Marquez juga efektif, menyapu bersih podium utama, baik di sprint race maupun main race. Tak sedikit yang mulai percaya, inilah era baru dari Marc Marquez bersama Ducati. Ia bahkan terlihat lebih tajam dari Pecco Bagnaia, rekan setim sekaligus penantang gelar juara musim ini. Namun, muncul satu peringatan menarik dari Dani Pedrosa. Mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda dan kini pembalap penguji KTM ini menyebutkan satu hal yang cukup menggelitik. Yang bisa mengalahkan Marc Marquez, hanyalah Marc Marquez sendiri. Sebuah kalimat yang awalnya terdengar simbolis, tapi ternyata terbukti nyata. Masuk di seri ketiga di Circuit of the Americas, sirkuit di mana Marquez dikenal sangat dominan, semua prediksi mengarah padanya. Di sprint race, dia kembali menang. Start di balapan utama pun sangat menjanjikan. Namun, tekanan untuk mempertahankan jarak dari Bagnaia yang terus menguntit di belakang membuat Marquez membuat keputusan fatal. Di laps ke-9, tepatnya di tikungan ke-14, ia kehilangan kendali dan terjatuh. Balapannya berakhir, dan kemenangan pun direbut Bagnaia. Usai balapan, Marquez mengakui kesalahannya. Ia mengaku terlalu ingin menciptakan jarak aman, terlalu percaya diri, dan akhirnya kehilangan kontrol. "Saya terlalu memaksakan. Ini kesalahan saya sendiri," katanya. Kini, semua mata tertuju ke seri keempat MotoGP yang akan berlangsung di Losail, Qatar. Sebuah sirkuit yang dikenal menuntut konsistensi, fokus, dan fisik yang kuat. Meski digelar malam hari, suhu tetap tinggi dan menantang. Pertanyaannya, apakah Marquez akan kembali bangkit dan tampil dominan seperti dua seri awal? Ataukah tekanan dari crash di Amerika akan mengganggu performanya? Dani Pedrosa sepertinya benar, jika Marquez bisa mengendalikan dirinya, dia akan sulit dikalahkan. Tapi jika terlalu agresif, terlalu percaya diri, dia bisa tersandung oleh kesalahan yang ia buat sendiri. Marc Marquez adalah ancaman nyata musim ini. Tapi semua akan tergantung pada satu hal, cara dia mengatur ritme dan emosinya. Qatar akan jadi panggung pembuktian, apakah ia masih belajar dari kesalahan, atau akan mengulanginya. Francesco Bagnaia tahu, Marc Marquez masih membayang. Dan bayangan itu bisa sangat cepat berubah menjadi nyata. Inside your head.
Peringatan Dovizioso soal kengerian Marc Marquez di Qatar. Musim MotoGP makin memanas. Setelah kemenangan gemilang Francesco Bagnaia di seri Amerika, banyak yang mulai percaya bahwa pembalap utama Ducati telah kembali menemukan ritmenya. Namun, di tengah euforia itu, muncul sebuah peringatan tajam dari sosok yang tak asing di dunia MotoGP, Andrea Dovizioso. Dovizioso, mantan pembalap Ducati dan salah satu rival terberat Marc Marquez di era keemasan mereka, mengingatkan bahwa kejayaan Bagnaia bisa saja berumur pendek. Pasalnya, Losail, Qatar, lokasi balapan seri keempat musim ini, adalah tempat yang bisa mengubah segalanya, dan Marquez bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Pecco harus tetap waspada. Jangan terlalu cepat merasa nyaman. Marquez selalu punya kejutan, apalagi sekarang dia kembali ke performa terbaik, kata Dovizioso, mengacu pada dominasi Marc Marquez yang kini menunggangi Desmosedisi GP24, motor yang dikenal buas dan responsif di lintasan cepat seperti Qatar. Tak hanya itu, Dovi berbicara berdasarkan pengalaman pribadi. Ia pernah terlibat duel intens dengan Marquez selama musim 2018 dan 2019, di mana pertarungan keduanya seringkali ditentukan hingga tikungan terakhir. Saya tahu betul seperti apa Marquez. Dia tak hanya cepat, tapi juga tak pernah menyerah. Dan yang paling penting, dia bisa membaca situasi balapan dengan sangat jeli, tambahnya. Sirkuit Losail sendiri dikenal sebagai trek yang menuntut ketahanan fisik dan fokus tinggi. Meski balapan digelar malam hari, suhu di Qatar tetap tinggi dan lembab, menciptakan kondisi yang sangat menantang. Kombinasi dari lintasan lurus panjang, tikungan cepat, dan kondisi cuaca ekstrim membuat setiap pembalap harus berada dalam kondisi prima, baik fisik maupun mental. Banyak pengamat menilai Bagnaia akan tampil dominan di Qatar setelah membuktikan kemampuannya di Austin. Tapi bagi Dovizioso, itu belum cukup untuk menundukkan kengerian Marc Marquez yang mulai bangkit dan menyesuaikan diri dengan motor barunya. Sejak bergabung dengan Ducati Lenovo, Marquez terus menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Meski sempat terjatuh di Amerika, ia terlihat semakin menyatu dengan GP24 dan menunjukkan pace yang menakutkan di sesi latihan dan sprint. Satu kesalahan kecil saja dari Pecco bisa langsung dimanfaatkan oleh Marquez. Qatar bukan hanya soal kecepatan. Ini tentang siapa yang bisa menjaga fokus selama 22 laps penuh. Marquez sangat ahli dalam hal itu, ujar Dovi. Ia juga menambahkan bahwa tekanan psikologis bisa menjadi faktor besar, terlebih bila Marquez bisa terus membayang-bayangi Bagnaia sepanjang balapan. Peringatan ini jelas bukan tanpa alasan. Dunia MotoGP sudah terlalu sering melihat bagaimana Marquez mengubah arah balapan dalam waktu sekejap. Dan kini, ketika ia merasa lebih nyaman dengan motornya, ancaman itu nyata, dan makin besar. Francesco Bagnaia memang pembalap cerdas dengan kemampuan teknis luar biasa. Ia juga telah membuktikan bahwa dirinya pantas menyandang status juara dunia. Namun, menghadapi Marquez di Losail bukanlah perkara mudah. MotoGP seri Qatar akan menjadi panggung besar. Bukan hanya untuk pembuktian Pecco bahwa dia masih yang terkuat, tapi juga untuk Marc Marquez, pembalap yang tak pernah benar-benar bisa ditebak. Akankah Pecco kembali naik podium tertinggi? Atau justru Marquez yang akan mengukir kisah comeback sempurna? Satu hal yang pasti, di Qatar, segalanya bisa terjadi. Dan bagi para penggemar, ini adalah duel klasik yang layak ditunggu. Bos Ducati kagum akan kecerdasan Marc Marquez. Di ajang balap sekelas MotoGP, strategi tim biasanya menjadi kunci keberhasilan. Namun, apa jadinya jika seorang pembalap justru mengabaikan arahan krusial dari timnya dan tetap keluar sebagai pemenang? Inilah yang terjadi pada Francesco Bagnaia di MotoGP Americas 2025. Dalam sebuah balapan penuh kekacauan dan cuaca yang sulit diprediksi, Bagnaia menunjukkan bahwa insting balap bisa jadi lebih tajam dari strategi di atas kertas. Kemenangan di Circuit of the Americas, Kota, ini menjadi yang pertama bagi Bagnaia di musim 2025, dan menjadi sebuah kejutan besar mengingat sirkuit ini dikenal sebagai kandang Marc Marquez. Tak ada yang menyangka bahwa justru Bagnaia lah yang akan naik podium tertinggi, mengungguli Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Sejak awal, balapan ini sudah berjalan tidak biasa.
Cuaca berubah-ubah, awan mendung berganti sinar matahari, dan hujan turun sebentar sebelum race dimulai. Situasi ini membuat suasana di grid start menjadi sangat tegang. Para pembalap dan tim harus mengambil keputusan cepat tentang strategi ban dan motor. Apakah tetap dengan ban basah, atau beralih ke ban slick yang lebih cocok saat trek mulai mengering? Gigi D'Aligna, manajer Ducati Lenovo, menyarankan Bagnaia untuk tidak mengikuti langkah Marquez yang bergegas ke pit untuk mengganti motor. Motor kedua Bagnaia belum siap, dan D'Aligna khawatir perubahan strategi mendadak akan lebih merugikan. Tetap tenang. Kami akan siap untukmu, katanya. Namun, Bagnaia melihat sesuatu yang membuatnya ragu. Marquez, sang raja kota, mengambil keputusan cepat. Ia lari ke pit dan mengganti motor. Dalam benak Bagnaia, jika Marquez melakukannya, mungkin itu adalah keputusan yang tepat. Saya berpikir dalam hati, ia cerdas, ia tahu apa yang ia lakukan. Jadi saya pun akan melakukannya, mengganti motor, aku Bagnaia. Beberapa detik kemudian, ketika ia sudah berada di atas motor dengan ban slick, lampu start menyala. Balapan dihentikan. Start ulang harus dilakukan. Bagnaia nyaris kehilangan momentum, tetapi juga nyaris mencetak poin krusial. Kemenangan ini bukan sekadar buah keberuntungan karena kecelakaan yang menimpa Marquez pada lap ke-9. Ini adalah hasil dari ketenangan, kejernihan berpikir, dan keberanian untuk mengambil risiko di saat genting. Dalam suasana tidak pasti, Bagnaia mampu membaca situasi dengan tepat dan mengeksekusi keputusan dalam waktu yang sangat sempit. MotoGP Americas 2025 akan dikenang bukan hanya karena insiden yang terjadi sebelum start, tetapi karena keteguhan dan keberanian seorang Francesco Bagnaia yang membalikkan keadaan, bahkan saat semua faktor tampak tidak mendukungnya. Ia tak hanya menang dalam arti teknis, tetapi juga mencetak poin penting dalam duel psikologisnya dengan Marc Marquez. Setelah 2 seri awal musim berada di bawah bayang-bayang rekan setim barunya, kemenangan ini menjadi penegas, Bagnaia tidak akan tinggal diam. Ia masih menjadi pesaing kuat dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Dan jika ia terus membuat keputusan jitu pada waktu yang tepat, meskipun itu bertentangan dengan saran tim, bukan tidak mungkin gelar juara dunia ketiganya sudah menantinya di akhir musim. Let them get inside your head. Marc Marquez gagal finish di seri Amerika Serikat, Jorge Martin yakini imbas dari sikap Marc yang terlalu percaya diri. Seri GP Amerika Serikat, menyajikan drama yang tak terduga bagi penggemar balap motor, khususnya bagi pendukung Marc Marquez. Sang pembalap Spanyol yang dikenal agresif dan penuh determinasi harus menelan pil pahit setelah gagal finish dalam balapan utama akibat terjatuh di Circuit of the Americas, kota Austin, pada Minggu kemarin. Insiden ini menjadi bahan perbincangan, terutama setelah komentar dari Jorge Martin yang menyebut Marquez terlalu percaya diri setelah kemenangan beruntunnya di seri sebelumnya. Jorge Martin, pembalap baru Aprilia Racing yang masih absen akibat cedera, memberikan pandangannya terhadap insiden yang menimpa Marquez. Menurutnya, kepercayaan diri berlebihan menjadi faktor utama dalam kecelakaan tersebut. Martin menilai bahwa Marquez, yang tengah dalam performa gemilang dengan kemenangan berturut-turut, mungkin memiliki ekspektasi terlalu tinggi hingga akhirnya melakukan kesalahan fatal di lintasan. Kecelakaan itu terjadi di tikungan 12, sebuah tikungan yang memang dikenal cukup menantang bagi para pembalap. Marquez yang kala itu unggul sekitar 2 detik dari pesaing terdekatnya tampak begitu nyaman di atas motornya. Namun, kepercayaan diri tersebut berujung pada kesalahan yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk kembali naik podium. Itu membuktikan bahwa Anda tidak boleh terlalu percaya diri karena bisa melakukan kesalahan. Dia, Marquez, sangat berbakat, dan dia menghancurkan semua orang. Tapi satu kesalahan saja bisa mengubah segalanya, ujar Jorge Martin seperti dilansir dari GP1. Menanggapi insiden ini, Marc Marquez mengakui bahwa kecelakaan tersebut sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri. Namun, ia membantah anggapan bahwa dirinya terlalu percaya diri. Menurutnya, kesalahan itu terjadi karena faktor teknis saat melewati curb yang lebih licin akibat hujan yang turun sebelum balapan dimulai. Kami membuat kesalahan di fase termudah. Saya sudah unggul 2 detik. Saya hanya memotong curb terlalu jauh, itu sepenuhnya salah saya.
Saya sudah melewati klub sebelumnya, tetapi kemudian melakukannya secara berlebihan di lap itu, ujar Marquez. Marquez juga menekankan bahwa sepanjang balapan ia merasa sangat nyaman di atas motornya. Ia membantah bahwa dirinya terlalu percaya diri, namun mengakui bahwa sedikit kesalahan teknis di lintasan bisa berakibat fatal. Saya berkendara dengan penuh percaya diri, mungkin di tikungan 12, misalnya. Saya merasa sangat nyaman. Faktanya adalah kami sekarang telah kehilangan 25 poin. Ini memalukan bagi tim, tambahnya. Kegagalan finish di seri Amerika Serikat ini tentu menjadi pukulan bagi Marquez dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Kehilangan 25 poin sangat berpengaruh di klasemen, terutama di tengah persaingan ketat dengan pembalap lain seperti Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan Jorge Martin sendiri. Selain itu, insiden ini juga menjadi pelajaran bagi seluruh pembalap bahwa kepercayaan diri yang tinggi harus diimbangi dengan kewaspadaan ekstra di lintasan. Marquez yang dikenal sebagai pembalap dengan gaya agresif, mungkin akan lebih berhati-hati di seri-seri selanjutnya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Musim MotoGP masih menyisakan banyak balapan di musim ini, dan peluang Marquez untuk kembali ke jalur kemenangan tentu masih terbuka lebar. Namun, ia harus segera bangkit dan kembali menunjukkan dominasinya di lintasan agar bisa mengejar ketertinggalan poin dan tetap bersaing dalam perburuan gelar juara dunia 2025. Inside your head.